Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Rizky Abidin dengan NIM 190512140035 dari kelas Sistem Informasi 19A. Jadi kita di sini akan membahas tentang materi standarisasi jaringan komputer. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, di dalam standarisasi jaringan komputer ini terdapat OSI dan juga TCP/IP. Sebelum kita masuk ke dalam perbedaannya, marilah kita cari tahu pengertiannya. Pengertian OSI layer di sini adalah standar komunikasi yang dipakai atau diterapkan dalam suatu jaringan komputer. Sedangkan TCP/IP layer ini adalah standar komunikasi data yang sering digunakan pada internet untuk suatu proses tukar-menukar atau saling mengirim data dari suatu komputer ke komputer lainnya dalam suatu jaringan internet. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam perbedaan OSI dengan TCP/IP. Yang pertama itu di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application, presentation, dan juga session. Sedangkan dalam TCP/IP hanya ada satu layer, yaitu application layer. Dalam OSI layer, proses komunikasi ini di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, yaitu data link dan juga physical layer. Sedangkan TCP/IP dimodelkan dalam satu layer, yaitu network access. Yang ketiga, dalam OSI layer ini memiliki 7 layer yang di dalamnya menjelaskan proses komunikasi data di dalamnya, sedangkan TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Lalu TCP/IP ini lebih populer digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Dan juga yang terakhir, OSI ini mengembangkan model berdasarkan teorinya, sedangkan TCP/IP ini mengembangkan model setelah sudah diimplementasikan. Sehingga untuk jangka panjang kemungkinan TCP/IP ini akan menjadi standar dunia jaringan komputer. Nah, di sini ada penjelasan dari layer-layer tersebut. Mulai dari layer yang pertama ada physical layer, layer kedua data link layer, layer ketiga network layer, layer keempat transport layer, layer kelima session layer, layer keenam presentation layer, layer ketujuh application layer. Nah, setelah itu di sini ada protokol-protokol yang bekerja di dalam OSI layer. Di dalam application layernya ini ada yang namanya HTTP, FTP, NFS, dan juga DNS. Di mana HTTP ini adalah protokol yang diperlukan untuk mentransfer dokumen ke dalam sebuah web browser. Lalu FTP ini adalah protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Lalu NFS ini adalah jaringan protokol yang memungkinkan untuk pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana menyimpan lokal yang diaksesnya. Lalu ada DNS, yaitu Domain Name System, untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP. Lanjut, di sini ada Post Office Protocol, lalu ada juga Multipurpose Internet Mail Extension, lalu juga ada Server Message Block, dan juga ada Network Access Protocol, lalu ada Dynamic Configuration Protocol. Lanjut ke dalam presentasi layer. Di dalam presentasi layer ini ada Telnet, yaitu protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host data berjalan secara line text. Lalu ada SMT, Simple Mail Transfer Protocol, lalu ada SNMP, Simple Network Management Protocol, atau protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Nah, di dalam session layer sendiri ini ada yang namanya NetBIOS, NetBEU, ADSP, PAP, SPDU. Di mana NetBIOS ini berfungsi sebagai penyiaran pesan. Maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Lalu ada NetBEUI, ini berfungsi sama dengan NetBIOS. Lalu ada ADSP, Apple Talk Data Stream Protocol, yang berfungsi untuk memantau aliran data di antara dua komputer.
Dan juga ada Printer Access Protocol atau PAP berfungsi untuk akses pada jaringan AppleTalk. Dan juga Session Protocol Data Unit berfungsi untuk menghubungkan antara dua session service user. Lalu ada Transport Layer, di mana ada dua di sini, yaitu ada TCP dan juga UDP. TCP ini adalah Transmission Control Protocol atau protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasinya. Lalu UDP ini adalah protokol connectionless dan juga process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum, error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Lalu ada network layer. Nah, di dalam network layer ini ada IP, yaitu Internet Working Protocol, atau mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasi data dalam paket-paket yang disebut datagram. Lalu ada ARP, Address Resolution Protocol, RARP, Reserve Address Resolution Protocol, juga ada ICMP, Internet Control Message Protocol, lalu ada IGMP, Internet Group Message Protocol. Nah, setelah itu ada data link dan juga physical layer. Di dalam data link ini ada yang namanya point-to-point protokol, yaitu protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan, dan juga ada serial line internet protokol, yaitu protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Sedangkan dalam physical layer ini tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Nah, kita masuk ke dalam TCP dan UDP. Di sini ada perbedaannya. Perbedaannya yang pertama itu, TCP ini beroperasi berdasarkan konsep koneksi. Sedangkan UDP ini tidak berdasarkan konsep koneksi, jadi harus membuat kode sendiri. Lalu TCP ini menjamin pengiriman data akan reliable dan juga teratur. Sedangkan UDP ini tidak menjamin bahwa pengirimannya akan reliable dan juga teratur, sehingga paket data mungkin dapat berkurang atau terduplikat atau bahkan tidak sampai. TCP ini secara otomatis memecahkan data ke dalam paket-paket. Sedangkan UDP ini masih melakukan secara manual untuk pemecahan ke dalam paket-paketnya. Lalu TCP ini tidak akan mengirimkan data terlalu cepat, sehingga memberikan jaminan koneksi internet dapat menanganinya. Sedangkan UDP ini harus membuat kepastian mengenai proses transfer data agar tidak terlalu cepat, sehingga internet masih dapat menanganinya. Lalu TCP ini mudah digunakan untuk transfer data seperti menulis dan membaca. Lalu UDP ini, jika paket ada yang hilang, perlu dipikirkan di mana letak kesalahan yang terjadi dan mengirim ulang data yang diperlukan. Setelah itu kita masuk ke dalam network protokol. Di dalam network protokol ini ada yang namanya Serial Line Network Protocol, Simple Mail Transfer Protocol, Hypertext Transfer Protocol, Telecommunication Network, File Transfer Protocol, Lightweight Directory Access Protocol, Search Socket Layer, Simple Network Monitoring Protocol. Yang dimana kita bisa membaca di sini apa makna dan arti dari semua itu. Lalu ada juga yang namanya Short Cell atau protokol jaringan yang memungkinkan untuk pertukaran data secara aman antar dua komputer. Post Office Protocol versi 3 atau protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Lalu ada juga Internet Message Access Protocol, Internet Control Message Protocol, Point-to-Point Protocol, Domain Name System, dan juga HTTPS. Nah, di sini ada well-known port atau reserve port, di mana memiliki range 0 sampai 10.023. Yang di sini adalah merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan reserve oleh IANA, Internet Access Number Authority,
dan juga hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Lalu ada juga register port yang memiliki range lebih tinggi daripada reserve port, di mana range-nya di sini adalah 1024 sampai 49.151 yang dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh use account biasa. Ya, saya rasa sampai di sini penjelasan saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.